Dan langsung saja pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agresi besar-besaran Israel di perbatasan Lebanon, kami sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia di Beirut, Lebanon, Bapak Hajrianto Tohari. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Hajrianto. Selamat pagi, Mas Jamar dan baik. Mbak Sehat ya, Yasmin. Pak? Baik, Pak, berdasarkan pantauan KBRI, bagaimanakah kondisi terakhir di Lebanon Selatan saat ini? Ya, tentu saja perbatasan Lebanon Selatan itu cukup jauh ya dari Beirut, kira-kira 180 kilometer. Hingga dengan demikian pengertian memantau di sini tentu saja tidak memantau dengan mata kepala, tetapi memantau melalui berita-berita. Iya. Termasuk di dalamnya tentu saja berita-berita yang disampaikan oleh Komandan Kontiko, yaitu Komandan Kontingen Garuda yang menjadi pasukan pemelihara perdamaian di selatan yang dipimpin oleh Kolonel Ghaffar Ismail. Sejauh yang beliau laporkan bahwa memang sampai hari kemarin itu terus terjadi saling serang antara Hizbullah dan Israel, termasuk di dalamnya saling klaim ya di antara kedua belah pihak sebagai telah melakukan serangan. Baik. Dengan segala klaim keberhasilannya dan juga terangan pers dari lawannya selalu berusaha meminimalisasi keberhasilan dari lawannya. Begitulah yang terjadi dengan peperangan di Lebanon Selatan antara Israel dan Lebanon yang dalam hal ini dilakukan oleh Hizbullah. Oke, artinya saling serang masih terjadi. Lantas bagaimana Pak dengan kondisi WNI di sana? Atau sudah adakah yang dievakuasi? Kabarnya ada berapa orang, Pak? Kalau warga negara Indonesia yang berada di wilayah selatan, di perbatasan, itu sudah dievakuasi sejak tahun yang lalu, yaitu dievakuasi ke Beirut, ke kota yang aman, karena di Beirut sendiri sampai dengan mulai akhir tahun yang lalu masih dalam status siaga 2. Baru memasuki bulan Agustus 2024, kami memberlakukan dan menetapkan status siaga 1, di mana warga negara Indonesia harus dilakukan evakuasi keluar dari Lebanon. Alhamdulillah kita sudah mulai melakukan evakuasi atau metode Loki namanya. Saya juga baru tahu nama salah satu metode evakuasi Loki itu baru setelah berada di Beirut ini, yaitu evakuasi secara diam-diam, tidak diekspos secara besar-besaran, dan juga tidak dilakukan dalam skala masif dalam sekali atau 2 kali selesai dilakukan proses evakuasi, di mana proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan bergelombang. Kita sudah mulai melakukan evakuasi warga negara Indonesia di Lebanon dimulai tanggal 10 Agustus kemarin, yang terdiri dari 13 warga negara Indonesia, terutama ibu-ibu dan anak-anak, dan kita evakuasi langsung ke tanah air, ke Indonesia melalui penerbangan Qatar, penerbangan komersial Qatar, Beirut, Doha, Jakarta, dan kemudian di Jakarta ditangani oleh panitia tim evakuasi di tanah air di Jakarta. Baik, artinya evakuasi. Itu gelombang pertama ya tanggal 10, kemudian gelombang kedua tanggal 18 Agustus kemarin. Kita juga mulai melaksanakan evakuasi gelombang yang kedua, dan gelombang yang ketiga akan dilakukan besok lusa
tanggal 28 Agustus. Sekarang tanggal 27 pagi di sini, dini hari. Jadi besok ya, besok akan dilakukan gelombang evakuasi gelombang yang ketiga. Baik. Kira-kira gambaran evakuasi yang dilakukan seperti itu. Jadi kita lakukan melalui penerbangan komersial yang tentu saja ini juga terkait dengan ketersediaan seat dalam penerbangan dari Beirut dan juga kesiapan dari warga negara Indonesia Baik, Pak Hajrianto. untuk evakuasi. Baik, Pak Hajrianto, terima kasih atas informasi Anda dan kita harapkan bahwasanya evakuasi bersamaan dengan keamanan WNI di sana bisa terjamin. Terima kasih dan salam sehat. Sama-sama kembali.